Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai eco dan sociopreneurship. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita bakal ngebahas latar belakang mengenai ecopreneurship dan sociopreneurship. Nah, ecopreneurship sendiri muncul sebagai respon terhadap krisis lingkungan global yang semakin mengkhawatirkan. Konsep ini berkembang pada akhir abad ke-20 ketika dunia mulai menyadari dampak negatif industrialisasi terhadap lingkungan. Nah, faktor pendorong munculnya ecopreneurship itu yang pertama ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, regulasi pemerintah yang lebih ketat terhadap lingkungan, permintaan konsumen akan produk ramah lingkungan, dan peluang bisnis dalam teknologi hijau dan energi terbarukan. Lalu untuk sociopreneurship, dia itu berkembang dari kebutuhan untuk mengatasi masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah atau organisasi nirlaba tradisional. Nah, akar munculnya itu dimulai dari ketimpangan sosial yang semakin lebar, kemiskinan dan akses terbatas terhadap layanan dasar, kegagalan pasar dalam mengatasi masalah sosial, keterbatasan dana pemerintah untuk program sosial, dan keinginan generasi milenial untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Lalu tujuan adanya ecopreneurship sendiri adalah untuk menciptakan keseimbangan antara profit dan perlindungan lingkungan melalui konservasi sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, pengembangan energi terbarukan, dan pelestarian biodiversitas. Sedangkan untuk sociopreneurship sendiri, dia fokus pada penyelesaian masalah sosial fundamental seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat marginal. Lalu perlu ada pentingnya menggabungkan profit dengan dampak lingkungan atau sosial. Yang pertama itu ada sustainability business model yang mana dia fokus pada dampak positif membangun pertumbuhan jangka panjang. Lalu ada competitive advantage yang mana itu adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan menciptakan diferensi kompetitif. Lalu ada access to capital, ESG, dan impact investing yang mana dia membuka akses modal lebih luas. Lalu ada talent attraction dan retention yang mana ini adalah generasi muda lebih memilih perusahaan dengan tujuan jelas. Lalu ada risk mitigation yang mana ini adalah integrasi ESG, dia membantu mengelola risiko regulasi, reputasi, dan operasional. Lalu ada innovation driver yang mana ini adalah tantangan sosial dan lingkungan untuk mendorong inovasi industri. Lalu ada market opportunity yang mana ini adalah bisnis berkelanjutan berpotensi menciptakan nilai 12 triliun per tahun pada 2030. Dan terakhir ada stakeholder value yang mana ini adalah pendekatan triple bottom line menciptakan nilai bagi semua pihak dan membuat bisnis lebih tangguh. Baik, selanjutnya merupakan ecopreneurship. Apa sih ecopreneurship? Ecopreneurship merupakan kegiatan kewirausahaan yang menggabungkan orientasi bisnis dengan kepedulian lingkungan. Fokus utamanya pada inovasi ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya, sehingga usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan alam. Fokus utama dari ecopreneurship adalah pertama, inovasi ramah lingkungan. Nah, cakupannya menciptakan produk atau jasa yang mengurangi polusi, limbah, dan jejak karbon. Contohnya yakni penggunaan bahan baku alami, teknologi hijau, atau sistem daur ulang. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Cakupannya mengoptimalkan pemakaian energi, air, dan bahan baku agar lebih hemat dan berkelanjutan, mengurangi limbah produksi, dan memaksimalkan penggunaan kembali atau reuse and recycle. Contoh produk atau jasa eco-friendly-nya, yakni produk ramah lingkungan. Pertama, merupakan tas belanja dari bahan daur ulang atau eco bag. Kedua, ada sedotan stainless steel atau bambu. Ketiga, peralatan rumah tangga biodegradable. Dan terakhir, pakaian dari serat alami atau bahan bekas.
Lalu ada juga jasa ramah lingkungan, yakni pengolahan sampah terpadu, layanan transportasi berbasis energi terbarukan, seperti listrik atau mobil listrik. Lalu ada juga konsultan green building atau bangunan hemat energi. Yang terakhir ada ekowisata yang menjaga kelestarian alam. Selanjutnya ada sociopreneurship. Apa itu sociopreneurship? Sociopreneurship adalah konsep kewirausahaan yang menggabungkan tujuan bisnis dengan misi sosial untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, sociopreneurship tetap menghasilkan keuntungan, tetapi sebagian besar profitnya digunakan untuk memberikan dampak sosial positif dan memberdayakan masyarakat. Dengan kata lain, sociopreneurship ini bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan melalui model bisnis inovatif yang peka terhadap kebutuhan sosial. Fokus utamanya ada dua. Yang pertama, penyelesaian masalah sosial, itu mencari solusi inovatif untuk isu masyarakat. Yang kedua ada model bisnis berkelanjutan, yaitu usaha tetap berjalan secara finansial tanpa bergantung sepenuhnya pada donasi atau bantuan eksternal. Dengan kata lain, sociopreneurship ini menggabungkan kepedulian sosial dengan kemandirian ekonomi. Nah, di sini ada perbedaan kunci sociopreneurship dengan ecopreneurship. Dari aspek fokus masalah, sociopreneurship ini masalah sosial dan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, pengangguran. Sedangkan untuk ecopreneurship ini masalah lingkungan dan ekologi, polusi, limbah, dan energi terbarukan. Untuk aspek tujuan utama, untuk sociopreneurship ini ada dampak sosial, sedangkan di ecopreneurship ini dampak lingkungan. Dari aspek contoh usaha, sociopreneurship ini lembaga microfinance sekolah untuk anak kurang mampu. Di sisi ecopreneurship ini produksi energi hijau, daur ulang sampah, dan pertanian organik. Untuk aspek pendekatan bisnis, sociopreneurship ini bisa berbasis profit atau non-profit selama berkelanjutan. Untuk ecopreneurship ini biasanya profit oriented dengan prinsip ramah lingkungan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke contoh perusahaan dari ecopreneurship. Nah, jadi yang pertama itu ada perusahaan yang disebut sebagai Patagonia. Jadi Patagonia sendiri didirikan di tahun 1973 di California, Amerika Serikat oleh Yvon Chouinard. Jadi pada awalnya Patagonia ini hanya perusahaan kecil yang menjual perlengkapan panjat tebing. Namun Chouinard sendiri memiliki visi yang jauh lebih besar. Dia ingin membangun bisnis tanpa merusak alam yang menjadi tempat manusia berpetualang. Nah, pada Patagonia sendiri dia merupakan perusahaan pakaian dan perlengkapan outdoor, yaitu brand global dengan reputasi tinggi di bidang keberlanjutan. Jadi di sini untuk kenapa sih Patagonia itu ecopreneurship? Jadi yang pertama produknya ramah lingkungan. Dia menggunakan bahan organik, daur ulang, dan bebas dari racun. Kemudian dia juga memiliki program worn-wear, di mana konsumen bisa memperbaiki pakaian di toko atau kirim ke Patagonia. Kemudian dia juga bisa tukar tambah dengan pakaian lama untuk produk bekas yang masih layak. Dan Patagonia juga menjual pakaian bekas dengan harga lebih murah atau second hand. Jadi di Patagonia sendiri, pakaian itu dapat menjadi daur ulang dan hidup kembali. Kemudian Patagonia sendiri juga mendonasikan 1% penjualannya untuk proyek lingkungan. Dan ia juga transparansi dengan rantai pasok dan komitmen mereka dalam menekan emisi karbon. Dan jadi Patagonia ini contoh nyata dari entrepreneurship, yaitu eco dan ecopreneurship-nya. Kemudian lanjut ke dampak Patagonia. Jadi untuk dampak sendiri yang dibawa ke lingkungan, pertama, ribuan proyek lingkungan global didukung. Kemudian emisi karbon dan limbah tekstil berkurang drastis. Dan Patagonia sendiri merupakan role model di dunia ecopreneurship, di mana dia adalah pelopornya. Dan juga merupakan bisnis sejati, di mana Patagonia dia meraih profit, tapi juga langsung mendukung keberlanjutan dalam lingkungan. Kemudian, dari sisi sosialnya, konsumen akan lebih loyal pada brand yang peduli lingkungan.
Dan setiap dari pembeli atau bahkan kita sendiri bisa jadi agent of change hanya dengan menjadi pembeli dari Patagonia. Jadi Patagonia itu merupakan perusahaan ecopreneurship yang bagus. Nah, selanjutnya ini juga ada IKEA. Nah, IKEA sendiri didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943 di Swedia. Jadi, kenapa sih IKEA ini disebut ecopreneurship? Yang pertama, dia menggunakan bahan ramah lingkungan, di mana produk-produknya menggunakan kayu dari hutan berkelanjutan dengan FSC certified, dan banyak produknya yang berbahan daur ulang plastik dan kain. Dan kemudian dia menggunakan energi terbarukan. 100% toko dan pabrik IKEA ditargetkan menggunakan energi terbarukan dan memiliki lebih dari 700.000 panel surya di seluruh dunia. Kemudian IKEA sendiri memiliki program circular economy, di mana konsumen bisa mengembalikan furnitur lama untuk didaur ulang atau dijual kembali. Jadi, IKEA akan memperbaiki dan menjual barang second hand dengan harga terjangkau. Dan dampak nyatanya, IKEA mengurangi jejak karbon secara signifikan dan menjadi salah satu perusahaan retail terbesar yang berkomitmen penuh pada sustainability. Nah, kemudian lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Habib, silakan. Pertama, di bagian perusahaan yaitu Interface Inc. Interface Inc. itu merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan beberapa rantai atau ubin yang berinovasi untuk menyediakan banyak varian bagi klien-kliennya. Mereka memiliki program yaitu Mission Zero, yaitu program berkomitmen untuk mengeliminasi semua dampak lingkungan negatif dari operasi bisnis dan mengubah perusahaan membuat karpet atau ubin menjadi perusahaan secara berkelanjutan. Beberapa inovasi produknya itu yaitu seperti lantai karpet yang bervariasi yang dapat dikustom sesuai dengan keinginan. Biasanya karpet ini memiliki kualitas dan kegunaan yang berbeda. Beberapa dampak yang tercapai beserta statistiknya. Yang pasti pengurangan emisi karbon sekitaran 96%, konsumsi energi berkurang 46%, pengurangan limbah padat berkurang 92%, konsumsi air berkurang 89%, bahan baku ramah lingkungan yang 0% yang berasal dari biobase, sirkulasi produk, mengurangi model ekonomi linear, ambil pakai, buang menuju sistem closed loop. Oke. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Oke, selanjutnya Boleh. masuk ke socialpreneurship. Jadi, next. Di sini untuk studi kasus Toms, yang dimana latar belakangnya sendiri Toms itu merupakan didirikan pada tahun 2006 oleh Black Myskowski setelah ia melihat secara langsung kondisi anak-anak di Argentina yang hidup tanpa alas kaki. Nah, kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga menghalangi akses ke pendidikan. Dari pengalaman tersebut, Myskowski terinspirasi untuk membuat sepatu bergaya alpargata khas Argentina dan mendirikan Toms dengan konsep one for one. Jadi setiap pembelian sepasang sepatu itu berarti satu pasang yang disumbangkan kepada anak yang membutuhkan. Selanjutnya untuk profil perusahaannya sendiri, Toms itu adalah perusahaan sepatu yang aksesori asal Los Angeles, California, yang dikenal bukan hanya karena desain produknya, tetapi juga karena misi sosial yang menjadi inti bisnisnya. Nah, Toms sendiri itu berasal dari singkatan Sauce for a Better Tomorrow yang mencerminkan visi sederhana namun kuat memberikan kesempatan bagi konsumen untuk ikut kontribusi pada aksi kebaikan hanya dengan melakukan pembelian. Untuk fase yang pertama itu keberhasilan model one for one, yang dimana setiap transaksi tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga berdampak sosial langsung. Dengan model yang sangat efektif seperti pemasaran, karena ketika cerita di balik produk menjadi nilai jual yang kuat, lalu keterlibatan konsumen karena pembelian terasa lebih bermakna, dan ekspansi produk di mana konsep donasi diterapkan pada kacamata, kopi, dan tas, misalnya pembelian kacamata membantu operasi mata dan pembelian kopi untuk membantu penyediaan air bersih.
Next. Untuk yang fase kedua yaitu titik balik dan perubahan strategi. Namun di tahun 2019, Tom itu memutuskan untuk mengakhiri model one for one dan beralih ke strategi baru, yang dimana perubahan ini muncul dari refleksi mendalam terhadap kritik dan evaluasi atas model yang lama. Untuk keuntungan pada organisasi Lirbala lokal yang berfokus pada 3 bidang utama, yaitu kesehatan mental, akses terhadap kesempatan kependidikan dan pekerjaan, lalu pencegahan kekerasan bersenjata. Next. Next. Untuk dampak sosialnya sendiri, itu selama era one for one, Tom telah mendonasikan lebih dari 95 juta pasang sepatu di 70 negara dan memulihkan penglihatan bagi 780.000 orang, sementara dalam strategi barunya mereka telah menjangkau lebih dari 2,5 juta jiwa melalui program-program kesehatan mental dan pemberdayaan komunitas. Untuk kritik dan pembelajaran sendiri itu meliputi donasi sepatu gratis yang mengganggu ekonomi lokal, lalu bantuan semata menciptakan ketergantungan bukan kemandirian, dan pendekatan dianggap terlalu sederhana dan mengatasi akar kemiskinan. Nah, dari kritik tersebut, Tom itu belajar bahwa dampak sosial yang berkelanjutan hanya dicapai melalui pemberdayaan, bukan pemberian semata. Lalu, kini Tom lebih fokus mendukung organisasi lokal agar dapat menciptakan solusi yang sesuai dengan konteks komunitas masing-masing. Lalu perubahan ini juga dilakukan untuk secara transparan dan justru memperkuat kepercayaan konsumen dan menunjukkan kedewasaan Tom sebagai perusahaan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada perbandingan fokus, strategi, dan penutup. Yang pertama ada Patagonian Ecopreneurship. Patagonia merupakan perusahaan yang menonjol dalam gerak ecopreneurship, yaitu bisnis yang bertujuan menciptakan profit sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Fokus utama mereka adalah keberlanjutan lingkungan. Ada strategi utamanya, yang pertama itu penggunaan materi ramah lingkungan seperti bahan daur ulang dan organik untuk mengurangi populasi. Program Oneware yang mendorong konsumen memperbaiki dan menggunakan kembali pakaian sehingga meminimalisir limbah. Terus transparansi supply chain untuk memastikan proses produksi tidak merusak lingkungan. Kesimpulan dari Patagen menekankan bisnis berkelanjutan tanpa mengorbankan alam serta mendidik konsumen agar berpeduli lebih baik kepada lingkungan. Selanjutnya ada interface ecopreneurship, adalah perusahaan lantai karpet yang berkomitmen penuh pada ecopreneurship, terutama terkait pengurangan emisi dan limbah industri. Strateginya program Mission Zero, yaitu target ambisius untuk menghilangkan dampak negatif lingkungan pada proses produksi, pengembangan karpet berbahan daur ulang, dan inovasi untuk penggunaan energi terbarukan, pendekatan sirkular ekonomi untuk meminimalisir limbah dan memaksimalkan pengelolaan ulang produk lama. Kesimpulan dari interface berupaya menjadi perusahaan nol jejak karbon melalui inovasi teknologi bahan daur ulang dan sistem produksi ramah lingkungan. Ada juga term socialpreneurship, merupakan bisnis yang berfokus pada penyelesaian isu sosial. Strategi utamanya konsep buy one get one. Setiap pembelian sepatu, satu pasang diberikan kepada anak membutuhkan. Bertransformasi menjadi model investasi sosial berkelanjutan, mendukung program kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih. Menjadikan dampak sosial sebagai nilai inti perusahaan, bukan hanya pemasaran. Kesimpulannya, Toms menitikberatkan perubahan sosial positif dan memberdaya masyarakat sebagai prioritas bisnis. Jadi ada perbandingannya dari ketiganya. Yang pertama itu dari Patagon
Ecopreneurship yaitu fokus utamanya kepada kelestarian lingkungan. Interface ecopreneurship, reduksi jejak karbon dan limbah. Term sociopreneurship, pemberdayaan sosial. Kemudian ada penutupan dari perusahaan membawa misi berkelanjutan namun memiliki pendekatan berbeda. Yang pertama ada patogen dan interface mengutamakan lingkungan melalui inovasi ramah lingkungan dan proses produksi berkelanjutan. Toms berfokus pada isu sosial, menciptakan dampak nyata bagi masyarakat yang kurang mampu. Next. Di sini juga ada pelajaran yang pentingnya. Pertama, keuntungan finansial dan dapat diciptakan bersama dengan pencipta dampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat. Yang kedua, ada inovasi dan transparansi merupakan kunci utama dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Yang ketiga, model bisnis berkelanjutan harus adaptif terhadap kritik serta perubahan kebutuhan masyarakat. Next. Next, di sini ada rekomendasi bagi calon kewirausahaan. Yang pertama, ada mengintegrasikan nilai berkelanjutan baik lingkungan maupun sosial ke dalam strategi inti bisnis. Yang kedua, mengembangkan inovasi kreatif yang mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan global. Yang ketiga, membangun orientasi bisnis jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada profil, tetapi juga berkontribusi positif terhadap keberlangsungan masyarakat dan lingkungannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.